Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 14 ayat 6 hingga ke 11 dengan tajuk ini. Bagaimana dapat memahami Tritunggal? Mari kita baca dari ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Barang siapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, soalan edisi ini, apakah ciri-ciri perhubungan antara Bapa Anak yang Anda dapat lihat dalam ayat 7 hingga ke 11 ini? Yesus menjelaskan bahwa perhubungan antara Bapa dan Anak adalah berdasarkan kesempurnaan kesatuan. Ya, kesempurnaan kesatuan yang wujud antara Bapa dan Anak. Kesempurnaan kesatuan ini menunjukkan bahwa kedua-dua Bapa dan Anak adalah satu. Sehingga Yesus dapat mengatakan ya dalam ayat 7 ini, kalau kita mengenal Yesus, kita juga telah mengenal Bapa dan telah melihat Dia. Namun, Allah Bapa dan Yesus tetap terdiri daripada dua pribadi yang berbeza. Dua pribadi yang berbeza ya. Inilah satu daripada ciri Tritunggal yang kita percaya. Yesus tidak menggunakan istilah Tritunggal, tetapi dalam Injil Yohanes, Yesus sentiasa menjelaskan perhubungan kesatuan yang sempurna antara Dia dan Bapa. Kesempurnaan kesatuan ya, sehingga Yesus berkata, kalau telah mengenal Yesus, kita juga telah mengenal Bapa dan telah melihat Dia. Jadi saudara, kalau kita mau benar-benar memahami ketritunggalan Allah, kita harus pertama-tama memahami perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil Yohanes, kita dapat belajar banyak tentang perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan Anda dapat merasa sendiri perhubungan itu apabila kita benar-benar percaya. Percaya. Dan kita akan dapat merasakan perhubungan itu. Nah, itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ya, dan karena itu mereka tiada keraguan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi perhatikan dalam ayat 10 dan 11 ini
menjelaskan perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, perhubungan ini adalah kesatuan yang sempurna. Nah, Yesus berkata, di dalam perhubungan kesatuan yang sempurna ini, kedua-dua Bapa dan Anak saling mendiami antara satu sama lain, ya. Saling mendiami antara satu sama lain, di mana Yesus berkata, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ini disebut 2 kali untuk memberi penekanannya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, sebelum ini Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Nah, yang bermaksud kedua-dua Bapa dan Anak tinggal dalam suatu kesatuan yang tidak terpisah. Dengan itu, boleh dikatakan bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus tinggal dalam suatu perhubungan yang kekal, yang tidak tercipta. Tidak tercipta. Ini adalah perhubungan yang telah wujud dalam kekekalan. Bermaksud, kalau Allah adalah kekal, Yesus juga adalah kekal. Kedua-dua, Allah Bapa dan Tuhan Yesus memiliki sifat ilahi yang sama dalam kesatuan yang sempurna itu. Ya, itulah dia kekekalan, sifat yang sama yang dimiliki oleh kedua-dua pribadi. Dalam sifat kekekalan inilah kedua-dua Allah Bapa dan Tuhan Yesus tinggal dalam kesatuan yang sempurna. Haleluya. Maka kesatuan kesempurnaan ini menunjukkan kesetaraan sifat antara Bapa dan Anak dalam perkataan dan perbuatan. Nah, perhatikan. Yesus berkata, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus sebagai anak Allah yang ilahi memang berkuasa, ya, berkuasa, namun Yesus melakukan perbatasan diri dan tidak akan mempergunakan kuasanya sekiranya ia bukan kehendak Allah Bapa. Nah, ingat kata Yesus dalam Yohanes 8:29. Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inilah ketaatan Yesus. Dan oleh karena kesetaraan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, Yesus telah menjadi pernyataan Allah kepada manusia. Ya, karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu setara. Jadi sekarang Yesuslah yang menjadi pernyataan Allah kepada manusia. Dan ini sudah diberitahu dari awal Injil Yohanes. Dalam Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, saudara, memang benar. Tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang atau mencapai Allah. Jadi Allah sendiri harus menyatakan diri kepada manusia. Allah sendiri yang datang kepada manusia. Dan Yesuslah pernyataan Allah kepada manusia. Haleluya. Nah, itulah sebabnya Yesus dapat berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percaya ke Engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dalam menyatakan diri kepada manusia, Yesus juga menjelaskan perhubungannya dengan Allah Bapa. Ya saudara, kenapa? Kenapa Yesus mengambil masa untuk menjelaskan kepada murid-muridnya tentang perhubungannya dengan Allah Bapa? Nah, kenapa ini penting? Ya saudara, Yesus menjelaskan kepada kita perhubungan kesatuannya dengan Bapa, sebab Yesus juga menginginkan supaya orang-orang percaya juga dapat masuk ke dalam kesatuan perhubungan yang sama dengan Bapa, seperti Yesus dengan Allah Bapa. Amin. Wow, ini yang luar biasa. Yesus mau kita mengerti terlebih dahulu bagaimana kita harus bagaimana perhubungannya Yesus dengan Allah Bapa, supaya dengan itu kita dapat menjalinkan perhubungan yang benar bersama Allah Bapa. Sebab Yesus akan berkata nanti, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Dan ini hanya dapat dilakukan apabila Yesus meninggalkan mereka dan selepas itu Roh Kudus dicurahkan yang akan mendiami setiap orang percaya sebagai meterai ikatan kepada perhubungan itu. Dan Yesus akan berbicara panjang lebar tentang peranan Roh Kudus nanti dalam kehidupan kita bersama Allah Bapa. Nah, Yesus juga akan mendoakan kesatuan kita dengan Yesus Bapa. Dalam bab 17 nanti. Dalam bab 17, Yesus akan berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Maka adalah sangat penting untuk kita belajar ciri-ciri perhubungan Bapa dan Anak dari contoh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Supaya kita juga dapat memahami sifat perhubungan kita dengan Tuhan Bapa dan menghidupkan perhubungan itu dalam kehidupan seharian kita. Itulah perhubungan yang paling indah karena dapat disatukan dengan Tuhan. Saudara, disatukan dengan Tuhan. Sehingga kita dapat memanggil Allah itu Bapa kami yang di sorga. Amin. Haleluya. Jadi usahakanlah perhubungan ini. Ya, supaya kita dapat lebih mengenal Allah Bapa dan mengasihinya. Seperti mana Allah Bapa juga mengasihi kita sampai akhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Allah Bapa kami yang di sorga. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, dan yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sungguh luar biasa anugerah keselamatanmu melalui pekerjaan Tuhan Yesus yang menjadi penebus manusia. Karena anugerah keselamatanmu ya Bapa, kami dapat diperdamaikan semula dengan Allah Bapa. Dan kami dapat memanggil Allah sebagai Bapa, Bapa kami yang di surga. Kami dapat berhubung dengan Allah Bapa. Kami dapat mendekati Allah Bapa tanpa perlu ada rasa bersalah atau tertuduh. Kami dapat merasakan keintiman bersama Allah Bapa. Karena Allah Bapa tidak lagi jauh dari kami. Tidak jauh lagi. Tetapi Allah yang diam
diam dalam kami, tinggal di dalam kami. Allah yang sentiasa menyertai kami, tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami. Karena Engkaulah Allah Bapa yang diam di dalam kami. Kami telah menjadi milik-Mu, dan selama-lamanya kami mau menjadi milik-Mu ya Bapa. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa agar kami dapat merasakan keintiman perhubungan ini dengan Allah Bapa, dapat merasakan kepribadian Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dipenuhi sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan kasih Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah yang kami doakan hanya dalam satu nama yang termulia, yaitu nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.